menjadi semakin tidak pasti. Ya. Nah, berikutnya arus kas yang tidak pasti, ya, itu berarti standar deviasinya besar, deviasi standarnya besar, berarti cash flow yang diharapkan itu kita bisa lihat ya untuk menaksir NPV-nya. NPV kan sudah pernah kita tahu ya, kita udah belajar dari awal banget. Nah, variansnya itu, jadi semakin variansnya semakin besar, maka resikonya semakin tinggi. Kalau Monte Carlo ini cuma disimulasi biasa, saya flashback materi kemarin ya. Semakin besar resiko, ini kalau pakai CAPM, CAPM itu Capital Asset Pricing Model. Jadi CAPM ini banyak dipakai untuk menentukan berapa harga saham yang wajar. Ya, kok bisa Bu dihitung dari situ? Ya, karena ketika investor menghadapi resiko, kemungkinan resiko yang besar, maka keuntungan yang diminta oleh investor pasti lebih tinggi. Ya. Sehingga dalam rumus CAPM ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, beta. Ya. Teman-teman kalau lihat di sini ada beta. Kemudian tingkat keuntungan portofolio dasar. Tingkat keuntungan investasi bebas resiko. Nah, teman-teman harus ingat, investasi bebas resiko itu apa, Bu? Katanya investasi selalu mengandung resiko. Kok ini ada investasi bebas resiko? Iya. Maksudnya bebas resiko di sini itu resikonya dijaminkan oleh pemerintah. Makanya biasanya berupa SBI, ya. Yang biasa SBI ini diterbitkan Bank Indonesia ya. Jadi insya Allah nggak ada resikonya. Sama deposito, karena deposito kan kita diem-diem dapat dapat uang, sehingga resikonya relatif tidak ada. Nah, terus kemarin kita juga membahas keputusan dan komposisi pendanaan. Yuk, ada yang masih ingat keputusan pendanaan itu termasuk keputusan mengenai apa? Yuk, cap. Yang masih ingat keputusan pendanaan. Kalau tadi kan kita udah membahas investasi, sekarang pendanaan. Yuk, mana suaranya? Pak Nano, Mbak Ani, Mbak Eeng, Mbak Fevi, Mbak Yunita, Mbak Muji, Mbak Silvi. Teman-teman kalau capek bisa sambil minum ya. Sambil makan kalau belum makan malam. Yuk, masih ingat keputusan pendanaan? Ini masih bisa dengar suara saya kan ya? Kok terdiam semuanya? Yuk, keputusan pendanaan, keputusan tentang apa ya? Yuk, tentang apa? Keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan perusahaan. Iya, terima kasih Pak Nano. Mbak Suhartini, keputusan keuangan. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Suhartini. Keputusan keuangan yang seperti apa? Ini Pak Nano ini udah member-member ya. Jadi keputusan pendanaan itu tentang, ya mungkin ada yang bisa menambahkan jawabannya Mbak Suhartini sama Pak Nano. Keputusan pendanaan itu apa sih?
Bagaimana memperoleh dana yang akan digunakan untuk operasi perusahaan? Nah, ya, makasih Mbak Suwartini. Jadi, keputusan pendanaan ini berhubungan dengan cara memperoleh dana. Ya, cara memperoleh dana. Nah, dana itu bisa diperoleh dari mana aja sih? Coba. Dana yang akan diperoleh perusahaan itu bisa didapat dari mana saja? Atau kita bisa disebut sumber dana. Sumber dana itu dari mana aja sih? Sumber dana. Pasar modal, boleh. Mbak In. Mbak Fevi, benar. Pasar modal. Nah, kalau dari pasar modal itu kita memperoleh dananya dalam bentuk apa? Pasar modal itu kan transaksinya banyak ya. Ada transaksi saham, ada transaksi surat berharga, saham, boleh. 3 orang nih barengan. Sepakat semua saham ya. Mbak Fevi, Mbak Ani, Mbak Eng, yang lain selain saham. Sumber dana selain saham. Nah, apa ya kira-kira kalau dapat duit selain saham? Obligasi, boleh. Obligasi. Makasih Mbak Ani. Ya, dan lain-lain. Ya. Saham, obligasi, surat tanah atau lahan. Surat tanahnya diapakan, Mbak Eng? Surat tanah atau lahan? Diapakan? Kok bisa jadi sumber dana? Digadein. Boleh. Boleh. Nah, kalau digadein itu sebenarnya masuk apa sih? Masuk apa sebenarnya? Cara memperoleh dana dengan apa? Kalau boleh saya bilang, gadai itu mungkin salah satu jenisnya hutang ya. Maksudnya tanahnya buat mendirikan perusahaan. Loh, kalau gitu berarti itu masuknya keputusan apa? Yang berhubungan dengan aktiva. Tanah kan aktiva ya. Berarti kalau investasi yang berhubungan dengan aktiva masuk ke keputusan investasi. Ya, Mbak Eng ya. Jadi kalau keputusan pendanaan itu cara memperoleh dananya. Kalau cara menggunakan dananya, ya menggunakannya, ya makasih Mbak Suwartini, benar ya keputusan investasi. Kalau cara menggunakan dananya itu keputusan investasi. Ya, di sini udah paham semua ya bedanya ya. Kalau digadaikan mungkin. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang memperoleh dana dengan cara berhutang pada pihak ketiga. Makasih Mbak Fevi, benar. Menjaminkan surat tanah untuk dapat kredit dari bank. Ya. Jadi itu lebih ke hutang atau pihak ketiga. Atau ke sorry. Atau ke lembaga keuangan lainnya, ya. Jadi cara memperoleh dana itu bisa dari pasar modal, misalnya menerbitkan saham, menerbitkan obligasi. Nah, mungkin juga didapat dari lembaga keuangan yang lain, misalnya apa? Pegadaian. Misalnya bank untuk jaminan kredit ya. Itu salah satu cara untuk mendapatkan hutang jangka panjang. Oke. Nah, kita lanjut. Ini saya masih flashback yang materi kemarin ya. Keputusan pendanaan itu kita terima ketika NPV-nya positif. Kok bisa Bu NPV-nya positif? Kan bayar terus kita bunganya. Mungkin jika bunga pinjamannya lebih kecil daripada bunga yang berlaku di pasar. Jadi kadang-kadang bank atau pemerintah dia punya kebijakan untuk meringankan suku bunga.
Sehingga usaha-usaha kecil atau usaha iklim industri di Indonesia tidak mati. Karena usaha yang butuh dana bisa disupport dari bank-bank atau pemerintah, ya. Jadi kita memutuskan untuk melakukan keputusan pendanaan itu entah dari pasar modal, entah menerbitkan saham, entah menerbitkan obligasi atau hutang, jika NPV-nya positif, ya. Diingat-ingat, NPV-nya harus positif, kalau minus berarti jangan diterima. Ya, saya lanjutkan lagi. Pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien jika harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang relevan. Ya. Nah, kebutuhan pasar modal yang efisien, ya, tidak ada rekayasa laporan keuangan. Kemudian pasarnya terorganisasi dengan baik dan menentukan kapan penerbitan saham yang baru. Saya lanjutkan lagi ke teori struktur modal. Ada dua teori besar, ya. Yang pertama ada namanya balancing teori. Balancing teori itu menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan akibat dari penggunaan utang. Ya. Ini jarang dipakai, yang sering dipakai yang kedua. Teori yang kedua yaitu pecking order teori. Ya. Pecking order teori ini berdasarkan dari namanya informasi asimetrik, yaitu ketika manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pemodal, sehingga mempengaruhi pilihan untuk sumber pendanaan. Nah, pilihan sumber dana seperti yang kita tahu tadi, ya. Sumber dana itu ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Yang internal itu dari hasil operasi perusahaan. Kalau misalnya kita dapat laba, laba itu kan ada dua, ya. Bisa di-retain atau ditahan, atau yang kedua dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, terus yang kedua, sumber dana yang kedua itu dari eksternal, yaitu hutang pada pihak ketiga, atau yang terakhir menerbitkan ekuitas baru. Jadi teman-teman, ini yang paling penting, ya, yang paling penting dari pecking order teori ini teman-teman harus ingat urutannya. Urutannya, pecking order teori ini menitik beratkan pada lebih baik memakai pendanaan internal sebelum memutuskan untuk pendanaan eksternal. Ya, jadi urutannya kalau perusahaan nggak punya uang, itu dia akan lebih memilih menggunakan pertama laba ditahannya. Ya, laba ditahannya dibesarkan, dividennya dikecilkan. Yang kedua, mereka lebih memilih menerbitkan obligasi. Obligasi itu kan surat hutang, jadi dia masuk nanti sebagai hutang. Atau yang ketiga, convertible bond atau obligasi yang dikonvert, yang bisa dibeli lagi. Kemudian yang terakhir baru dia menerbitkan saham. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada yang tahu nggak kenapa kira-kira pecking order teori ini dia menitik beratkan internal dulu, keuangan internal dulu daripada sumber dana dari pihak eksternal? Ada yang tahu? Yuk, pertanyaan gampang nih. Ini kalau saya ibaratkan teman-teman kalau nggak punya uang, ya, itu lebih memilih sumber dana internal daripada eksternal. Ya, kenapa kalau lebih memilih internal? Internal tuh misalnya pinjam saudara, pinjam orang tua, atau nguras tabungan. Nguras tabungan sih lebih tepatnya, karena internal operasi kita sendiri. Ya. Yuk, ini mana suaranya? Mbak Eeng, Mbak Muji, Mbak Silvi, Mbak Fevi, Mbak Ani, Mbak Yunita, Pak Nano. Lebih enak. Lebih enaknya kenapa Mbak Muji? Tanpa bunga, benar. Kalau minjem keluar pasti harus bayar bunga. Iya, bener banget. Terus, ada alasan yang lain? Ada alasan yang lain? Benar ya, semua poinnya benar, Mbak Muji sama Mbak Suwartini, bahwa kalau kita pinjam memanfaatkan sumber dana eksternal, pasti kita kena namanya bunga.
Ada alasan yang lain? Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Udah ya? Paham ya? Ya, jadi ini yang kemarin, kebijakan dividen. Eh, Kebijakan dividen ada 3. Apakah dividen itu dibagi sebesar-besarnya? Kemudian kebijakan dividen itu tidak relevan lagi, yang penting NPV-nya positif. Atau yang ketiga, dividen dibagikan sekecil mungkin. Karena untuk membagi dividen itu sama dengan menerbitkan saham baru. Ya. Bentuk lain dari pembayaran dividen. Jadi dividen kalau nggak dibayarkan itu bisa dalam bentuk yang lain, nggak selalu cash dividen. Yang pertama, stok dividen atau dividen dalam bentuk saham. Kedua, stock split atau pemecahan saham. Kenapa sahamnya dipecah? Jadi biar jumlah saham yang beredar itu lebih banyak. Maksudnya stock split itu apa? Kalau mungkin dulu sahamnya itu cuma satu. Kemudian kalau dipecah saham satu itu bisa jadi dua. Jadi orang yang punya saham 100 ketika setelah stock split, maka dia jadi punya 200 saham. Sehingga mungkin dia kalau misalnya cuma pengen pegang 100, yang 100-nya lagi bisa diperdagangkan. Nah, sehingga kalau ada semakin banyak saham yang diperdagangkan, berarti sahamnya itu lebih liquid. Itu salah satu strategi ya. Nah, yang ketiga itu repurchase stock atau pembelian saham kembali. Itu kalau misalnya perusahaan punya saldo kas yang cukup besar, maka biasanya dividen itu dibeli lagi. Saham itu dibeli lagi. Ya, tapi ada batasan dari pemerintah bahwa maksimal hanya 10%. Kenapa perusahaan kok membeli saham lagi? Sahamnya udah dijual kok dibeli lagi. Ada yang tahu alasannya enggak? Yuk, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kok perusahaan itu jual saham terus kok dibeli lagi? Bisa jawab? Ini kayaknya Mbak Ani ini ketik-ketik. Harga saham terlalu rendah. Bisa, bener banget. Mungkin Mbak Ani bisa jelasin kenapa kalau harga saham terlalu rendah kok dibeli lagi Mbak Ani? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa bantuin Mbak Ani? Kalau harga saham terlalu rendah, kok harus dibeli lagi? Kayaknya ngetik-ngetik banyak ini. Bisa saja perusahaan tidak punya kesempatan investasi ke yang lain. Benar? Ya, boleh-boleh. Karena saat dijual kembali pasti akan dapat keuntungan. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya kenapa perusahaan itu kok membeli saham lagi, ya sahamnya itu udah dijual kok dibeli lagi. Nah, kalau saham itu dijual berarti teman-teman masih ingat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ya itu biasanya yang diundang adalah orang-orang dengan saham mayoritas. Orang-orang dengan saham mayoritas itu punya hak voting untuk menentukan siapa direksinya, ya. Siapa orang-orang yang duduk di jajaran direksi. Atau nama lainnya kalau kita misalnya punya saham, berarti kita punya kendali atas perusahaan tersebut. Ketika perusahaan itu merasa sudah terlalu banyak saham yang beredar di pasar, nah berarti kan yang mengendalikan perusahaan kan orang lain, orang di luar perusahaan. Makanya dia beli kembali agar kepemilikan suara atau hak voting itu masih ada di dalam internal perusahaan. Ya. Atau seperti alasannya Mbak Ani, harga sahamnya terlalu rendah sehingga kenapa harga saham terlalu rendah? Kalau teman-teman masih ingat teori supply dan demand, ya. Jadi kalau misalnya barang itu terlalu banyak di pasaran, itu harganya nanti jadi rendah. Teman-teman kalau beli handphone, ya, kenapa kok iPhone itu harganya mahal? Soalnya jarang di pasar.
Nah, jadi dia semakin